Masyarakat dan juga pemirsa di luar sana. Kita ke Pak Fahmi lagi ini. Nah, mau coba pertanyaan ini Pak Fahmi, kenapa ada pajak dalam Islam Pak Fahmi? Baik, ya. Tadi kita sudah jelaskan yang pertama itu jizyah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu melakukan ekspansi di daerah-daerah sekitar Madinah, Irak, Yordan dan seterusnya, Mesir itu ditaklukkan. Nah, ketika daerah itu ditaklukkan, mereka itu kan produktif ya, sawahnya ada ladangnya. Maka mereka diberi pilihan oleh Rasulullah, boleh mereka mengolah tanah itu. Jadi walaupun itu sudah dimiliki oleh khalifah, tapi itu tetap milik mereka. Tapi mereka membayar namanya sewa tanah atau kharaj. Jadi itu diambil sewa tanah 50% waktu itu memang. Nah, sehingga tanah-tanah itu disebut dengan tanah kharajiyah. Dari situlah nanti banyak pendapatan-pendapatan dari non-muslim masuk ke Madinah. Nah, jadi tadi ada jizyah, itu pajak kepala, artinya perorangan, tidak dipungut atas ibu-ibu, anak-anak, pendeta, tidak. Nah, kemudian kalau kharajiyah ini memang dari tanah yang punya hasil, dipungutlah kharaj. Yang ketiga, dipungutlah waktu itu usyur. Di usyur ini adalah biaya masuk kalau sekarang nih. Karena Khalifah Umar mengatakan orang-orang Islam berdagang ke luar negeri kena 10%. Maka orang-orang yang masuk ke dalam Madinah juga dikenakan 10%. Nah, jadi udah 3. Ada jizyah, ada kharaj, ada usyur. Nah, kemudian setelah itu baru muncul zakat. Ya, zakat ini sudah tahun ke-9 Hijriah ya munculnya. Zakat ini kan untuk orang muslim, ya kan? Jelas. Tapi waktu itu orang muslim kan baru sibuk berperang. Ya, hasilnya belum banyak. Ya, makanya zakat ini kemudian baru diefektifkan tanggal tahun ke-9 Hijriah. Nah, itulah sumber-sumber yang dipungut oleh Rasulullah SAW setelah beliau memerintah di Madinah. Tapi sebelumnya ada suatu pendapatan yang sangat besar, ya, yang orang mungkin hari ini tidak banyak mengupas, yaitu yang namanya ghanimah. Pendapatan negara terbesar yang sebetulnya diperoleh oleh Rasulullah itu adalah harta rampasan perang. Ini tertera dalam surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 1, surah Al-Anfal ayat 41, surah Al-Anfal ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil anfal." Mereka bertanya kepadamu tentang Al-Anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah harta rampasan perang itu Allah dan Rasul. Disitulah dulu Nabi SAW banyak memperoleh harta. Apa yang namanya emas, ada perak, ada kuda dan segala macam. Disitulah dulu dibayar gaji tentara. Kalau kita sekarang nih TNI Polri, ya. Jadi untuk keamanan waktu itu dibayar dari ghanimah itu. Nah, situlah banyak memperoleh ghanimah. Ya. Setelah itu ada juga harta yang kedua. Nabi SAW berkirim surat kepada raja-raja sekitar Madinah. Ila Raja Parsi, ila Raja Romawi. Nabi menulis surat. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad bin Abdullah ila Kaisar ini, Kaisar ini. Masuklah kalian kepada Islam. Nah, kemudian ketika mereka itu tidak mau, mereka itu pergi dari daerah mereka, atau di sekitar itu namanya Khaybar. Mereka meninggalkan daerah itu, dan itu harta yang diperoleh tanpa berperang. Namanya fa'i. Ditulis dalam surah Al-Hasyr, surat 59 ayat 6 dan 7. Wa ma'afa Allahu ala rasulihi min khayli wala rikabin walakinna Rasulullah. Itu dikhususkan untuk Nabi SAW. Jadi harta itulah yang diolah oleh Nabi. Nabi juga punya tanah di Khaybar, punya kebun. Dari hasil kebun itulah dulu untuk membiayai istri-istri beliau. Istrinya jangan lupa, istrinya banyak loh. Iya, bukan cuma satu ya. Yang wafat 2, tinggal 9. Jadi orang bertanya, Nabi bagaimana dulu membiayai keluarga beliau dari hasil tanah di Khaybar. Nah, itu namanya fa'i. Ya. Fa'i inilah yang banyak menghasilkan harta untuk orang-orang sekitar Madinah. Karena mereka membagi-bagi tanah itu menjadi di kapling-kapling atas saham namanya. Ada 360 saham, di saham. Nah, disitulah waktu itu tanah produktif. Jadi dalam Islam sebetulnya ada tadi urutannya, ada ghanimah, ada fa'i, ada jizyah, ada kharaj, ada usyur, ada zakat. 6. Ditambah pendapatan lain yang tidak tetap. Umpamanya Nabi menerima hadiah, ini juga ada, menerima hadiah dari pimpinan kepala negeri, luar negeri. Beda lagi gitu ya, Pak. Umpamanya harta yang amwal fada, harta yang ditinggalkan orang yang tidak punya ahli waris, termasuk kas negara juga.
dan berbagai macam harta. Jadi ada sebenarnya 7 pendapatan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian waktu berjalan terus, ghanimah dan fa'i tadi lama-lama habis, karena orang tidak lagi yang berperang habis, tidak ada lagi perperangan, tidak ada lagi pertempuran, otomatis ghanimah dan fa'i tidak ada. Nah, kemudian kharaj yang tadi dipungut dari orang-orang non-muslim, tanah-tanah mereka, lama-lama mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam. Jadi ketika mereka sudah masuk Islam, mereka protes, kami kan tidak wajib membayar kharaj, kami kan orang Islam. Nah, di sini ada 2 ijtihad. Kata Khalifah Umar, orang-orang yang dulu memiliki tanah itu tetap dia membayar kharaj, tetap membayar kharaj, karena itu dulunya tanah kharajiyah. Nah, jadi kemudian perkembangan itu, jadi kemudian fa'i tidak ada, ghanimah tidak ada, kharaj tidak ada, usur tidak ada. Sementara satu-satunya peluang kita adalah zakat. Zakat. Zakat ini dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, penggunaannya hanya untuk asnaf yang 8. Benar. Nah, dalam surah At-Taubah ayat 60 dikatakan, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa ibnis sabil wa fi sabilillah. Jadi untuk fakir, miskin, amil, gharim, orang berhutang, budak, ibnu sabil, fi sabilillah. Tidak ada ruang untuk pegawai negeri. Tidak ada ruang untuk menggaji Pak Camat, Pak Lurah dan seterusnya. Tidak ada ruang di situ untuk membangun infrastruktur. Kita perlu jalan, kita perlu Pak Dokter, kita perlu guru. Tidak bisa di situ. Hanya yang 8 saja, terbatas 8 di sana sudah saja. dikunci. Walaupun ada beberapa orang berpendapat ini boleh Ibnu Sabil ini umpamanya untuk membangun hotel. Tapi ini tafsirnya tafsir bebas ya. Tidak pernah dalam hadis seperti itu. Jadi karena kan zakat ini sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk asnaf yang 8, sementara pendapatan-pendapatan yang tadi membiayai negara zaman Nabi sudah tidak ada. Tidak ada. Maka ini membutuhkan suatu ijtihad baru. Nah, karena kalau ini tidak ada, larikan ke zakat. Zakat tidak bisa. Kan pernah saya ditanya oleh beberapa orang, zakat kan udah ada Pak. Zakat tidak bisa menyelesaikan masalah semuanya. Ya, itu beda lagi ya. Sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada pengganti daripada ghanimah, fa'i, kharaj ini. Karena ini untuk biaya umum dari sini. Nah, maka muncullah suatu istilah baru, ya, antara lain dikatakan oleh Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, namanya doribah. Lantas apa ini doribah ini? Doribah ini adalah beban tambahan yang dimunculkan berdasarkan ijtihad, ya, untuk mengganti daripada pendapatan yang tidak ada tadi. Nah, ini orang kadang-kadang masih debatable. Ya kan? Kenapa ini muncul? Ya karena ini tidak ada. Kalau ini ada, tentu kita tidak akan memungut, ya kan? Kalau dari kharat banyak, ya kita tidak perlu memungut pajak. Tapi kharatnya tidak ada, fa'inya tidak ada, inilah istihad. Nah, istihad inilah sekarang yang mengundang mungkin debatable. Ya. Separuh mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, seperti itu. Oke, terima kasih.